Oke, sekarang kita lanjut mengenai ruang lingkup dokumentasi keperawatan. Jadi, apa aja sih yang kita harus jelaskan atau kita tuliskan di dokumentasi keperawatan? Pertama itu data pasien. Data pasien itu biasanya mulai dari nama pasien, tempat tanggal lahir, alamat, asuransinya, kemudian ya data biasanya ada yang minta nomor KTP-nya. Kalau asuransinya kita catat itu apa nomor kartunya. Kemudian yang pastinya juga kalau di IGD itu awal yang kita tanya adalah keluhan. Apa sih keluhan yang dirasakan pasien? Kemudian kita lihat riwayat keperawatan dan pemeriksaan, itu termasuk riwayat kesehatan juga. Kita tanya, Bapak ada penyakit apa aja? Biasanya penyakit dasar kita tanya terkait hipertensi, diabetes mellitus, terus mungkin ada riwayat alergi, riwayat stroke, itu semua harus ditanyakan. Kemudian diagnosis keperawatan. Jadi kita lihat nih, biasanya kebanyakan pasien datang ke rumah sakit itu dengan keluhan nyeri. Jadi yang keluhan nyeri ini yang kebanyakan datang, tapi banyak juga mungkin ada keluhan lain ya, maksudnya misalnya dia ada keluhan penurunan kesadaran, ada keluhan kecelakaan lalu lintas, misalnya jadi ada cedera kepala dan lain-lain. Kemudian rencana asuhan keperawatan, dari rencana tindakan, tujuan, rencana intervensi, ini kan kita yang buat. Jadi setelah kita melakukan pengkajian, kita menetapkan, oh ini ada data subjektif, data objektifnya, analisa datanya ini apa diagnosa keperawatannya. Dari diagnosa keperawatan itu kita membuat rencana asuhan keperawatan. Kemudian dokumentasi keperawatan itu juga terkait dengan pendidikan kepada pasien. Jadi contohnya misalnya pasien dengan DM, itu kan harus ada pembatasan gula. Nah, itu di situ di dokumentasi keperawatan itu kita menjelaskan, mungkin kita sudah menjelaskan pasien ini kalorinya cuma boleh berapa ribu kalori, contohnya setiap kali makan cuma boleh 800 atau 700 kalori atau maksimal 1000 kalori. Nah, itu kita jelaskan, kita sudah melakukan pendidikan kepada pasien. Kemudian dokumentasi itu adalah parameter atau pemantauan intervensi keperawatan lainnya. Kemudian perkembangan dari hasil yang telah ditetapkan dan evaluasi perencanaan. Jadi kita akan lihat, contoh nih, pasien dengan DM masuknya, gula darahnya tuh 250 apa 270 gitu, hampir 300, tinggi banget kan. Nah itu nanti kalau misalnya di dokumentasi keperawatannya kita akan lihat sekarang pasien ini sedang persiapan pulang, berapa gula GDS-nya, gula darah sewaktu, kan normalnya 120-an. Oh ternyata sudah lumayan, dia udah di 150, 160. Oke, berarti ada perubahan dari pola makannya, mungkin juga dia sudah paham, oh ternyata bagi orang DM tidak boleh makan gula terlalu banyak. Nah itu yang kita akan dokumentasikan. Kemudian perkembangan dari hasil yang telah ditetapkan dan yang diharapkan. Kan gini, kalian di metodologi belajar dengan Bu Resi ada dari standar diagnosta, standar intervensi, standar luaran ya gitu. Nah di standar intervensi dan luaran itu yang ada skala-skalanya, itu yang skala 1 sampai 5. Nah itu kita harus melihat, sudah sesuai nggak, contohnya kayak tadi pasien gula yang dia gulanya hampir 300, kita misalnya menginikan gulanya sampai di skala 150. Nah kita akan lihat, bisa tercapai atau tidak. Kemudian dia itu bagian dari perkembangan dari hasil, evaluasi perencanaan, rasionalisasi, dan juga sistem rujukan. Sistem rujukan sekarang di kita itu kan kalau bisa pasien itu tidak semuanya langsung ke rumah sakit, tapi pasien menggunakan rujukan berjenjang, dari misalnya dari puskesmas dulu, ketika puskesmas nggak bisa ke rumah sakit umum kecamatan, terus baru ke rumah sakit yang tipe C, tipe B, tipe A, jadi berjenjang. Dan kemudian untuk juga persiapan pasien pulang. Ketika pasien pulang, kita harus memastikan semua rekam mediknya itu, semua asuhan keperawatannya itu telah selesai dari awal proses pengkajian sampai dengan diagnosa, perencanaan, implementasi sampai dengan evaluasi. Semuanya sudah selesai di dokumentasi keperawatan. Kemudian tujuan dokumentasi keperawatan ini ada beberapa jenis, tapi saya rasa sih hampir sama, cuma tetap harus kita jelaskan ya satu persatu. Di Nur Salam dia membagi atas 4.
Jadi pertama, tujuan dokumentasi itu mengkonfirmasi data pada semua anggota tim kesehatan. Ya kita tahu mau catatan keperawatan, catatan perkembangan oleh dokter atau mungkin fisioterapis atau apa, itu semua bisa baca. Nah, jadi kalau catatannya itu salah satu aja salah, nah itu akan bisa membingungkan. Contoh misalnya fisioterapis nulis ROM-nya udah dilakukan gitu setiap 2 jam. Harusnya kan jam 10 sampai jam 10 dan kemudian jam 12. Tapi pas di catatan keperawatannya kok ROM-nya cuma ada jam 10, yang setelah itu ada lagi jam 16. Nah, mana yang jam 12, mana yang jam 14. Nah, itu kan jadinya harus ada pertanyaan kenapa nggak ada, atau mungkin perawatnya tidak melihat atau perawatnya tidak diinformasikan. Nah, itu kan yang harus dikonfirmasi. Kemudian memberikan bukti. Jadi ada bukti kan bahwa tindakan ini dilakukan jam segini gitu. Karena kan kalau kalau bukti dokumentasinya itu berupa foto, kadang kan di ruangan pasien itu tidak mungkin ya semuanya difoto, karena kan banyak hal-hal yang bersifat privacy gitu. Nah, tapi kalau kita buktinya catatan, itu kan jadi jelas bagaimana perkembangan keadaan kesehatan pasien itu. Contoh yang gampang aja, di setiap awal shift itu biasanya setiap pasien itu harus dilakukan TTV. Nah, TTV itu kan untuk memastikan keadaan umum pasien. Ketika pasien itu keadaan umumnya baik, idealnya nanti contoh misalnya pasien demam awalnya misalnya 38,9 di awal shift. Nah, itu ada tindakan nggak sama perawatnya? Apa ada dikompres atau mungkin diberikan paracetamol? Jangan nanti 38,9 ternyata dibiarin aja, perawatnya nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu nanti pasien jadi 39,5. Nah, itu kan kalau tidak ada catatan keperawatan, jadi bingung, oh ini pasien ada tindakan atau memang dari proses penyakitnya atau memang tenaga kesehatannya yang tidak melakukan asuhan keperawatan yang sesuai. Kemudian metode pengembangan ilmu keperawatan itu dari Nur Salam ya, di bagian atas 4. Kalau menurut ISTI, pertama sarana komunikasi itu juga hampir sama dengan konfirmasi data. Kemudian tanggung jawab dan tanggung gugat supaya jelas ini siapa yang melakukan, siapa yang apakah melakukannya dengan caranya benar, kemudian apakah dia memperhatikan reaksi pasien. Jadi itu tanggung jawab dan tanggung gugat. Kemudian informasi statistik. Ini contohnya pada penelitian ya. Kalau kalian nanti KTI atau studi kasus, nanti kan kalian misalnya contoh ngambil pasien DM di ruang teratai lantai 4 di Fatmawati. Nah, itu kan kalian akan minta tuh data rekam medisnya. Berapa orang sih yang sakit DM di Fatmawati periode tahun kemarin atau 3 tahun ke belakang. Nah, itu jadi informasi statistik. Kemudian sebagai sarana pendidikan, juga kayak sekarang nih lagi sangat mewabah ya COVID-19. Nah, ini kan dengan dokumentasi keperawatan atau dokumentasi juga dari dokter dan lain-lain akan jelas gimana sih cara paling tepat untuk membasmi virus ini, gimana cara yang paling pas supaya ini virus nggak makin berkembang. Kita kan sekarang jadi tahu, oh ternyata dia itu penyebarannya yang sangat berbahaya gitu. Jadi bukan angka kematiannya, tapi ketika dia menyebar luas dan rumah sakit tidak mampu menangani, ternyata itu jadi sesuatu yang membuat kegawatan di sistem kesehatan. Nah, ini kan jadi sarana pendidikan, orang jadi oh iya tahu kemarin itu di Wuhan dari bulan Desember dan makin menguat dari Januari Februari dan sekarang sudah menurun. Nah, orang belajar dari situ. Nah, ini jadi sarana pendidikan. Kemudian sumber data penelitian ya tadi itu. Jadi tahu bagaimana grafiknya. Apakah kayak COVID ini kan kita tahu dia akan grafik akan semakin naik. Kemudian setelah semuanya sudah mungkin punya imunitas, kemudian orang-orang sudah terlindungi dengan baik, baru nanti dia akan menurun. Nah, ini yang data penelitian. Jadi orang tahu, oh ternyata ini ya untuk tren penyakit ini seperti ini. Sama juga kayak DHF sekarang kan dari penelitian kita tahu, oh ternyata dia itu trombositnya akan turun dulu kayak tapal kuda gitu, baru nanti dia naik sampai di titik paling terendah, baru nanti dia naik. Nah, itu kan kita dapat dari data dokumentasi keperawatan. Kemudian sebagai jaminan kualitas, jadi ketika
dokumentasinya itu baik, maka kita akan tahu oh kualitas asuhan keperawatannya itu baik ya, karena memang perawatnya benar-benar nih dinas dari jam 8 sampai jam 2 dia jelas melakukan tindakan ini pada pasien, itu tergambar di dokumentasi keperawatannya. Kemudian sebagai sumber data perencanaan asuhan keperawatan yang berkelanjutan. Jadi idealnya pasien itu kan data medisnya tahun ini terencana dari awal sampai dia pulang, dan bahkan untuk pasien-pasien contoh pasien stroke atau pasien yang perlu perawatan paliatif itu sampai di rumah pun harusnya ada perencanaan. Jadi dan ini pun akan dilakukan di dokumentasi keperawatan. Nah, ini menurut seri 2010 apa aja sih tujuan dokumentasi keperawatan? Pertama itu bisa sebagai bukti kualitas asuhan keperawatan. Jadi bukti tadi saya bilang kalau sudah di TTV jam 10, oh tensinya tadinya normal kok 140 per 9, masih 120 per 80. Terus tiba-tiba kok di jam 13 kok udah 160 per 100. Nah itu kan harus ada buktinya. Kemudian bukti legal juga sama sumber informasi terhadap perlindungan individu. Jadi orang itu tahu oh saya ini sakit ini dikasih treatmentnya ini aja. Kemudian ketika saya pemeriksaan labnya apa aja. Jadi orang tahu oh ini loh yang terjadi dengan diri dia, dan dia tahu apa yang harus dilakukan langkah pencegahannya. Bukti aplikasi standar praktek keperawatan. Nah perawat kan ingin dianggap sebagai profesi yang profesional. Nah, untuk menjadi profesi yang profesional, tentu saja kita harus menunjukkan bahwa kita mampu melakukan tindakan secara profesional, yaitu melakukan dokumentasi dengan baik. Sumber informasi statistik tadi yang saya bilang, jadi akan tergambar tuh misalnya oh DM di Fatmawati tuh dalam sebulan tuh ada 300 kasus. Nah, itu sumber statistik. Kemudian mengurangi biaya informasi terhadap pelayanan kesehatan, sumber informasi yang dibutuhkan. Jadi orang tinggal ngelihat oh untuk pasien DM berarti untuk perawatannya tuh biasanya gula darah sewaktunya akan menurun berapa miligram per desiliternya. Terus komunikasi resiko asuhan keperawatan, informasi untuk peserta didik tadi yang saya bilang terkait misalnya untuk kalian nih kalau yang D3 itu biasanya KTI dan studi kasus, kalau S1 tuh skripsi, di S2-nya tesis itu. Jadi kita akan lihat oh ini loh tren-tren pasien-pasien di keperawatan gitu loh, pasiennya ternyata kayak sekarang yang lagi sangat merebak itu yang COVID-19. Nah kita harus punya nih informasi gimana penanganan pasien COVID-19 ini. Sekarang kan yang sangat digalakkan misalnya pola hidup bersih sehat. Oh iya, jadi semua orang tuh rajin cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, dan itu sangat bagus. Kemudian juga menjaga kerahasiaan informasi klien. Jadi ini perlu saya tekankan ya, kemarin kalian juga semester lalu sudah belajar etika. Semua data terkait dokumentasi asuhan keperawatan itu sebenarnya sangat tidak boleh untuk difoto, karena itu adalah rahasia klien. Jadi di rumah sakit pun hal ini dijamin dan tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan pendidikan. Jadi saya tekankan sekali lagi, kalian tolong jangan mudah untuk memfoto-foto, apalagi sampai men-share ya. Oh ini pasiennya ternyata COVID-19 loh positif, itu tidak boleh gitu loh, kecuali memang ada edaran dari pemerintah untuk misalnya supaya warga di sekitarnya sadar untuk menjaga kebersihan dan lain-lain. Kemudian sumber data perencanaan pelayanan kesehatan di masa yang akan datang. Nah, prinsip dokumentasi keperawatan. Ini ada beberapa prinsip ya tambahan untuk penjelasan dokumentasi keperawatan. Pertama, bagian integral dari pemberian asuhan keperawatan. Kemudian dia harus bersifat konsisten, jadi nggak boleh berubah. Kalau kita pakai SOAP ya udah SOAP aja terus, jangan nanti di sini SOAP, di sini tahu-tahu cuma ada subjektif sama objektif aja, tapi nggak sampai analisa sama planningnya. Nah itu kan jadi orang akan bingung. Kemudian tersedianya format. Nah makanya supaya konsisten pastinya harus disediakan format. Kemudian dokumentasi hanya dibuat oleh orang yang melakukan tindakan atau mengobservasi langsung klien. Jadi makanya saya bilang itu pentingnya, jangan sampai nanti orang yang nge-TTV siapa, yang nulis siapa. Nah itu kan jadinya tidak tanggung gugatnya itu jadi terpisah, jadi nggak ideal seperti itu. Dan harus dibuat sesegera mungkin. Jadi kalau sekarang TTV pasien ya langsung ditulis. Jadi kan makanya benar-benar tulis yang kalian lakukan dan lakukan yang kalian tulis. Catatan harus dibuat secara kronologis. Jadi nggak boleh misalnya udah tulis jam 12
nanti tiba-tiba kalian tulis jam 9 gitu. Jadi harus jam 8, jam 9, jam 10, 11, 12. Jadi harus sequence sesuai dengan waktunya. Kemudian penulisan singkatan harus menggunakan istilah yang sudah baku. Jadi nanti kalian akan lihat di rumah sakit ya, sangat banyak singkatan-singkatan, apalagi terkait lab atau terkait penyakit pasien yang tidak semua orang itu bisa mengerti, dan kadang tiap rumah sakit itu beda. Contohnya misalnya kayak DPL, darah periksa lengkap, hemoglobin HB, hematokrit HT, kemudian sito, C strip, kemudian R rencana, USG, konsul, CO. Jadi banyak singkatan-singkatan. Tulis tanggal, jam, tangan, tanda tangan, dan inisial. Ini penting, di terakhir itu harus langsung tanggal, jam, dan inisial. Kemudian catatan harus akurat, benar, komplit, jelas, dan ringkas. Dan dokumentasi adalah rahasia yang harus disimpan dengan benar. Jadi jangan sampai kalian nanti lagi ngerjain askep, rekam medik pasien dibawa kemana-mana, terus nanti keluarga pasien bisa lihat atau pengunjung bisa lihat. Nah, itu ada aspek etik di sana. Nah, panduan pendokumentasian yang benar, pertama tidak boleh menghapus, nggak boleh pakai tulis pendokumentasi itu pakai pensil ya, atau mungkin pakai tip X di ini lagi, kalian kan punya tip X tuh yang pakai yang kayak ada stikernya gitu. Nah, itu nggak boleh. Kalau ada yang tidak benar, kita harus garis 2. Kemudian setelah itu dibenarkan, dan habis itu paraf supaya jelas, oh ini ternyata ada yang tidak tepat di sini. Jadi di garis 2 saja, kemudian dibenarkan dan diparaf, dan pastikan itu jelas siapa yang melakukan koreksinya. Kemudian tidak boleh menulis komentar yang bersifat kritik pasien atau tenaga kesehatan lain. Jadi benar-benar kita sifatnya itu harus subjektif. Kemudian koreksi semua kesalahan sesegera mungkin. Jangan sampai oh iya salah tuh tadi nulisnya tensinya bukan 140 tapi ternyata 160, tapi kalau oh udahlah nanti aja gitu. Nah, itu nggak boleh. Pas kita ingat itu langsung kita koreksi. Kemudian catatan harus akurat, valid, dan reliable. Kemudian jangan biarkan bagian kosong. Jadi nggak boleh ada space kosong, karena kita takutnya nanti ada yang menambahkan. Jadi jangan sampai ada space orang buat menambahkan data-data yang nanti jadi tidak jelas ya siapa yang melakukannya. Terus harus dapat dibaca. Jadi jangan sampai tulisan orang memang beda-beda ya. Ada yang bagus, ada yang jelek, tapi jangan sampai tulisan kalian itu jadi tidak jelas. Kemudian menulis hanya untuk diri sendiri, karena perawat tanggung jawab untuk informasi yang telah ditulisnya. Hindari penggunaan istilah yang bersifat tidak umum. Jadi tolong vocab kalian misalnya yang Allah, yang apa, itu nggak boleh. Jadi semuanya harus bersifat formal dan bisa dipahami. Kemudian memulai dokumentasi dengan waktu dan akhiri dengan tanda tangan dan nama jelas. Jadi tadi kalau misalnya TTV jam 10, tensinya 120/80, nadi 80, temperatur 37,5, pernafasan 20, Rina, langsung paraf Rina, jam tadi udah jam 10-nya ya, tanggal sekarang tanggal 18 Maret 2020. Jadi langsung jelas seperti itu. Oke, itu tadi materi terkait dokumentasi keperawatan. Tolong bagi kalian yang sudah mendengarkan, tulis komennya, dan apabila ada pertanyaan juga bisa langsung di komen. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa paham. Nanti kita bisa diskusi lagi melalui komen-komen yang kalian berikan. Terima kasih.